sepanjang sejarah. Jadi ini memang pulau sangat majemuk dalam hal kultural, tetapi bisa dilihat dominasi etnis-etnis tertentu. Kalau dirumuskan lebih smooth, kota di mana hadir beraneka ragam. Kupang buat kami adalah sumber kekayaan Indonesia yang sangat potensial. Untuk Kupang sendiri, sebetulnya banyak hal yang sangat menarik karena Kupang ini menjadi tempat pertemuan berbagai macam suku yang ada di NTT. Ini salah satu tarian yang aku kemudian itu bikin aku terharu banget. Tadi dengar dari bapaknya ternyata punya maknanya, nilainya itu bahwa kita lebih baik hidup bersaudara, dan ini cocok banget dengan kota Kupang yang multi etnis, yang multikultur, tetapi tetap satu dan punya toleransi. Keren banget. Saking beragamnya suku budaya yang ada di Kupang ini, tariannya juga jadi banyak. Selain itu, gesekan antar suku ini juga agak berpengaruh ketika kita membuat satu tarian yang baru. Sebenarnya dari pemasaran-pemasaran yang kami temui tentang keberagaman suku itu malah sebenarnya juga bisa menjadi kekuatan yang menjadi ciri khas kota Kupang sendiri. Dari diversity-nya itu bisa kita angkat menjadi satu ide karya yang sekiranya bisa mewakili kota Kupang. Keberagamannya bisa menjadi inspirasi untuk membuat identitas atau dalam studi kasus saya adalah visual branding dari kota Kupang yang menjadi sumber utama dari output-output yang akan tim Ikon hasilkan ke depannya. Jadi kalau orang Rote dan orang Sabu, lontar itu adalah pohon from womb to tomb. Sejak lahir sampai mati, mereka menggunakan semua yang ada pada lontar. Lalu semua souvenir, art, handicraft itu mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, lontar, daun lontar dan bahan lontar. Yang saya lihat kemarin yang sudah saya temukan itu ada kerajaan daun lontar, dan satu lagi itu tenunia, memang pastinya lah ya karena Nusa Tenggara Timur. Kalau yang lontar sendiri, kita menemukan ada pengrajin di kota Kupang ini, dia itu sudah sangat ahli sekali untuk membuat berbagai jenis bentuk dari kerajinan daun lontar. Sayangnya, tapi dia tidak tahu mana sebenarnya yang lebih marketable, mana yang enggak, kayak gitu kan. Ada beberapa tempat yang menarik untuk kita ajak kolaborasi, tapi masalahnya di SDM. Jadi kalau misalnya kita mau cari pengrajin lain, kebetulan yang kita ketemukan itu semua ada di luar kota Kupang, ada di kabupaten atau kabupaten-kabupaten lain lah, bukan di kota Kupangnya. Karena kalau kedepannya terus-menerus hanya satu orang ini, dan untuk membuat produksi yang sangat banyak, akan kewalahan. Sedang kumpul ya? Ya. Kami ikut pelatihan di tahun 2010. Ikut pelatihan, harapan kami pasarannya harus meningkat. Ternyata tetap saja seperti biasa. Kami ini kendalanya di pasaran. Kalau ini warna-warna kelam begini nih di Kupang sini kurang laku. Celup capek, tim capek, mau jualnya ke mana? Kalau orang tawar pasti maunya yang murah, sedangkan prosesnya susah sekali. Cari kulit kayu saja kita harus pergi ke hutan. Mereka telah membuat produk, menghasilkan sebuah kreativitas. Terkadang mereka mengalami kebingungan bagaimana cara memasarkannya supaya orang-orang bisa menerima produk mereka dengan baik dan tidak dihargai terlalu rendah. Kita di Kupang juga banyak menemui beberapa komunitas-komunitas kreatif atau penggiat-penggiat kreatif yang luar biasa. Tapi kemudian dampak ekonomi ke masyarakat pengrajinnya masih belum dapat dirasakan secara signifikan. Untuk itu kita memang berusaha mengoptimalkan hal tersebut. Seandainya kita bisa memaksimalkan potensi komunitas ini, gitu, kita sebetulnya bisa mengembangkan hal yang jauh lebih besar gitu. Temuan kita dari sejak Desiset dan kemudian kita konfirmasi ke beberapa tokoh masyarakat dan juga komunitas-komunitas, yaitu Bunga CP.
Kalau kita kenalnya bunga flamboyan. Bunga sepi ini sebetulnya mulai digiatkan di Kupang baru-baru ini saja gitu. Tapi ternyata bunga sepi ini begitu melekat di hati masyarakat Kupang. Nah, bunga ini berbunga setahun sekali, yaitu di bulan Desember. Bulan Desember adalah bulan pulangnya orang Kupang, orang Kristen, Natal. Saya jauh-jauh ke Jakarta, Desember pasti pulang ke sini. Dan yang saya lihat pertama adalah itu. Kupang yang begini kering, tiba-tiba ada yang begitu cantik dan merah. Itu, jadi pesannya sangat menohok, striking ya. Membuat identitas tenun dari kota Kupang, karena Kupang sendiri belum punya identitas ikon dari kotanya. Jadi jenis motif tenun yang pengen digarap itu dari motif bunga sepe. Nah, mereka itu Kita semua harus menyalakan seluruh indera yang ada di tubuh kita untuk bisa benar-benar merasakan esensi dari kota Kupang ini sendiri, dari cuacanya, makanannya, masyarakatnya, jadi keramahannya, dan seluruh esensi-esensi yang kita temui di kota Kupang ini kita mencoba untuk ramu menjadi satu. Di sini kami menemukan beberapa rasa yang kami kumpulkan menjadi brand essence, yaitu Kupang yang romantis tapi raw juga, ada nostalgiknya juga, dan ada empatinya juga. Itu yang menurut kami bisa menjadi rasa yang ingin kami bawa untuk produk-produk kami di Kota Kupang. Kami sudah menentukan kolaborator kami, yang mana kolaborator ini memang beragam. Ada yang memang kami berkolaborasi dengan institusi, baik itu sekolah ataupun mungkin lembaga pelatihan. Ketika mendapat kolaborasi ini, kita cukup senang. Ternyata kita juga bisa dilirik, kita orang lokal, kemudian diajak bergabung untuk bersama mengembangkan mungkin potensi lokal yang akan dikembangkan nantinya di sini terkait dengan arsitektur. Pada kali ini kita bersama komunitas Karang, terus ke kampus Unwira di jurusan arsitektur, juga dari perwakilan IAI NTT, kita coba desain untuk Sane CP. Sane CP sendiri merupakan rumah pewarnaan atau rumah pencelupan benang yang harapan kami akan direalisasikan di Desa Penkase. Desa Penkase sendiri adalah salah satu desa dengan mayoritas mama-mama di sana sebagai penenun. Jadi kami mengharapkan agar bangunan ini kedepannya bisa terrealisasi untuk bisa mewadahi kegiatan mama-mama di sana. Peran antropolog di ikon ini adalah membantu para desainer dengan kolaborator kami yaitu perajin lokal. Setelah mereka membuat karya, antropolog di sini membantu untuk membuat story dari kerajinan tersebut. Harapannya story ini bisa menambah value dari produk yang dihasilkan oleh tim ikon bersama kolaboratornya. Ini rencananya kita akan kolaborasikan dengan Porsi botol bekas, diversifikasi produk dengan ini, anyaman lontar tikar. Ini kan isi dalamnya tetap botol, luarnya kita menggunakan produk dari pabrik ya, ada kulit, ada sofa. Sedangkan kalau perbedaan dengan yang Pak Wisnu adalah tetap dalamnya botol, tapi luarnya kita pakai lontar. Lagi menumbuk daun kersen, kita ingin menghasilkan warna biru ya Mama? Iya. Jangan terlalu tegang badan kakak, biasa sah, santai sah, kuat sedikit toh kak. Begini, ini caranya begitu. Masa pegang begini mau kuat karena ini mana? Kalau pegangnya juga bisa, tapi tidak ada tenaga. Maunya begini, baru dia ada tenaga sampai dia hancur. Doi dosa batu mati ya batu mati ya batu nadu tilu. Oh bakasi ado
Yang kami tahu persis bahwa obat ini dengan obat ini bisa menyatu jadinya warna ini. Karena kami ini kan hanya masih karang-karang saja begitu. Karena kalau kami sendiri tidak bisa. Pengalaman kami terbatas. Apa yang kami tidak tahu, kami bisa tahu. Dan kekurangan kami di sini bisa mereka tahu dan diinformasikan ke pusat. Mereka tahu bahwa oh ada kelompok tenun di sini, tapi kita tidak kenal. Di sela-sela ranting yang kering, nona-nona menari, petikan sasando melewati jemari. Dalam naungan bunga sepe, cinta rekah. Pada sei yang terhidang, rekatkan keluarga yang berpulang. Hangat, puncak musim penghujan telah terpatri pada lembar-lembar lontar. Dilirih mantra para tetua, menguar wangi dupa cendana pada tiap jiwa di tanah tua. Menggema, bye sonde bye, tanah Kupang lebih baik selamanya. Kupang itu tanah baik. Tanah baik. Tanah baik. Tanah baik. Tanah Kupang tanah baik. Baik sonde baik, tanah Kupang tanah baik. Tanah paling baik, tanah paling damai. Jadi semua yang datang sini kau terima, apalagi kakak-kakak dorang.